Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Setelah kesibukan Bapak, ini saya ada ada beberapa pertanyaan, Pak. Ada beberapa pertanyaan terkait masalah dilema etika. Iya. Ya mungkin Bapak sebagai kepala sekolah, pengalaman Bapak selama ini bagaimana atau seperti apa ketika menghadapi dilema etika ini, Bapak bisa menangani atau mengambil sebuah keputusan itu, Pak. Iya. Nah, dan sebelumnya saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan, Pak. Akan saya sampaikan satu persatu, nanti Bapak sesuai pengalaman Bapak apa yang bisa dibagi dengan saya pribadi, umumnya dengan siapa saja mungkin nanti yang menonton video ini, Pak. Iya. Bisa kita mulai, Pak, ya? Iya, silakan Pak. Oke, pertanyaan pertama nih, Pak. Selama Bapak ini memimpin sebuah lembaga pendidikan di sekolah, bagaimana Pak cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau mungkin pernah juga Bapak menghadapi kasus atau kejadian yang berkaitan dengan rujukan moral, Pak? Iya. Jadi begini, Pak, ya. Langkah awal kita kan harus memahami apa itu yang dimaksud dengan dilema etika. Dilema etika maksud apa ya? Iya. Dan memahami apa itu yang dimaksud dengan rujukan moral. Dilema etika itu terjadi ketika kita akan mengambil sebuah keputusan. Kita dihadapkan kepada dua pilihan, yang kedua-duanya itu mempunyai kebenaran moral secara moral, kebenaran secara moral, gitu ya. Dan kita harus memilih dari antara keduanya tersebut, salah satu harus kita bisa putuskan, gitu ya. Kemudian yang dimaksud dengan rujukan moral, gitu ya, itu kita harus mengambil sebuah keputusan di mana keputusan itu adalah yang bersifat yang benar atau dengan yang salah. Gitu ya. Itu langkah awal kita, ya. Nah, setelah itu kita telaah, gitu ya. Ini jenis keputusannya yang mana, gitu. Yang mana keputusannya yang harus kita keluarkan? Apakah itu termasuk keputusan yang bersifat dilema etika atau keputusan bersifat rujukan moral? Baru kita menentukan langkah-langkah selanjutnya, gitu, Pak. Nah, kemudian selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, ya, di sekolah baik itu sekarang atau mungkin sebelum sekolah sebelumnya, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan, Pak, yang sama-sama benar, bagaimana Bapak menjalankan atau cara Bapak mengambil keputusannya, Pak? Iya, untuk pengambilan keputusannya kita harus melalui beberapa tahapan sebenarnya. Itu dari tahapan yang pertama itu kita mengidentifikasi dulu topik masalah yang akan kita jadikan sebuah keputusan. Nah, setelah mengidentifikasi topik tersebut, nah kita mengumpulkan informasi dan fakta-fakta yang relevan, gitu ya. Nah, dari informasi dari yang fakta-fakta yang relevan itu, ya, kemudian kita ambil sebuah pertimbangan dari fakta-fakta dan informasi yang relevan terhadap topik keputusan yang akan kita buat. Nah, setelah itu kita buat alternatif pilihan untuk keputusan tersebut. Kita buat beberapa alternatif. Setelah kita menemukan beberapa alternatif keputusan yang kita buat, kita pilih, Pak, salah satu dari alternatif tersebut yang terbaik menurut kita, kan, gitu ya. Nah, kemudian setelah kita pilih, kemudian kita pertimbangkan secara matang, ya. Nah, kita buat sebuah tindakan, di mana tindakan yang dimaksud adalah
upaya kita untuk membuat sebuah keputusan dan melaksanakan keputusan tersebut. Nah selanjutnya dari keputusan yang sudah kita laksanakan ini, kita tinjau ulang Pak, apakah keputusan kita itu udah benar-benar baik atau memerlukan sebuah perbaikan yang selanjutnya. Itu Pak caranya. Iya Pak. Baik, terima kasih untuk selanjutnya Pak. Biasanya untuk pengambilan keputusan ini Pak, apakah biasanya Bapak melibatkan pihak lain maksudnya seperti Pak musyawarah atau Bapak secara pribadi mengambil keputusan atau bagaimana Pak? Iya. Keputusan itu Pak kadang-kadang ada yang bersifat personil. Iya, persoalan. Misalnya antara Bapak dengan guru Bapak ya. Kemudian ada juga keputusan yang bersifat umum ya. Nah, kalau keputusan itu yang bersifat umum ya, tentunya menyangkut kepentingan banyak. Nah, kita Bapak harus bersifat demokrasi tentunya Pak. Iya, harus bersifat demokratis. Artinya Bapak harus mengumpulkan semua dewan guru, termasuk tenaga pendidikan yang ada di sekolah, untuk mencari ya berdiskusi bersama ya, sebagai upaya untuk menggali dari informasi-informasi yang relevan, sehingga dari sana nanti kita akan bisa menemukan sebuah solusi dari hasil musyawarah tersebut. Jadi kalau yang bersifat umum ya kita harus melibatkan semua yang dewan guru yang ada di sekolah Pak. Nah kemudian Pak, untuk berikutnya dari langkah-langkah tadi Pak yang edukasi, misalnya informasi dan lain sebagainya, yang menurut Bapak paling efektif ketika dalam mengambil keputusan dilema etika itu yang mana Pak yang paling efektif? Yang bisa menentukan oh saya ambil keputusannya ini. Oh, tentunya ya harus melalui rangkaian Pak. Iya. Dari tahap mengidentifikasi ya sampai kita mencari informasi yang relevan, gitu ya. Kemudian menentukan solusi alternatif dari keputusan tersebut ya, sampai kepada tindakan yang harus kita laksanakan, sehingga dari sana mudah-mudahan ya bisa diperoleh keputusan yang terbaik. Ya. Terus tantangan apa nih Pak yang ketika Bapak mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini yang Bapak pernah temui? Iya, sebenarnya tantangan itu cukup banyak Pak. Iya, banyak. Pertama tentunya kita dipaksa untuk memilih Pak ya. Untuk memilih antara kejujuran dengan kesetiaan, itu kan ya. Harus memilih antara keadilan dengan rasa kasihan di sana ya. Di samping itu ada kemungkinan juga tantangan kita adalah keputusan yang kita buat itu tidak memuaskan semua pihak gitu Pak. Kemudian juga tantangan berikutnya ya kita harus terbiasa menerima kritikan dan masukan ya, terutama bagi mereka yang kita ajak untuk melaksanakan keputusan tersebut. Itu makanya yang kita sebut bahwa sebuah keputusan itu harus ditinjau ulang gitu Pak ya, dalam perkembangan realisasi pelaksanaannya. Itu Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Kemudian ketika dilema etika ini datang atau Bapak hadapi ini, ketika Bapak sudah tahu kejadian seperti apa atau bagaimana, dan apa Bapak dalam pengambilan keputusan ini, apa Bapak punya apa semacam jadwal tertentu lah, waktu tertentu dalam mengambil penyelesaian kasus ini nih? Apa langsung di tempat saat itu juga? Apa Bapak biasanya ada jadwal nanti tanggal sekian atau hari sekian akan ditangani kasusnya atau seperti apa Pak? Oh iya, untuk masalah penanganan kasus tentang dilema etika Pak ya, maupun juga ujian moral tentunya, ya alangkah baiknya
keputusan yang akan kita buat itu tidak secara tiba-tiba gitu ya. Harus melalui rangkaian cara pengambilan keputusan yang benar, Pak. Artinya ya harus terjadwal dan juga tidak hanya berlangsung satu kali. Karena apa? Di sana kan perlu pengkajian dari masalahnya, perlu juga penggalian informasi, perlu juga kita mengumpulkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang relevan yang berhubungan dengan itu, gitu ya. Kemudian juga ya kita harus menentukan juga alternatif pilihan keputusan yang akan kita buat, ya. Sampai pada akhirnya kita sampai kepada tindakan itu. Jadi ini Pak tidak bisa secara tiba-tiba, memerlukan proses itu Pak. Proses supaya kita bisa menghasilkan sebuah keputusan yang bisa diterima oleh nanti para pelaksana keputusan itu, gitu. Itu Pak. Ya Pak. Berikutnya Pak, apakah Bapak punya, apakah ada panutan baik orang ataupun sosok gitu Pak, atau faktor-faktor apa mungkin yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika tadi Pak? Oh iya, ada. Itu justru memang salah satu dari upaya kita supaya bisa menghasilkan keputusan yang baik, yang benar gitu ya. Kita perlu juga ya bertanya kepada yang lebih berpengalaman atau senior kita lah, atau pakarnya atau ahlinya. Kita perlu bertanya. Kemudian juga kita upayakan Pak untuk banyak membaca kayak buku-buku gitu ya, yang berhubungan dengan teknik pengambilan keputusan gitu ya, atau bacaan-bacaan yang lainnya yang bisa mendukung ke arah itu, supaya nanti kita dalam pengambilan keputusan itu betul-betul berdasar, tidak sekedar keputusan yang tiba-tiba tanpa dasar gitu ya. Itu kita perlu Pak buat menambah ilmu, buat referensi buat kita ya. Jadi antaranya ya yang utama tadi kita bertanya pada yang sudah berpengalaman dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dilema sosial atau bujukan moral gitu. Atau juga boleh pada teman sejawat yang sudah pernah mengalami ya, barangkali pengalaman yang sudah dialami sama yang bersangkutan sama beliau ya, kita bisa terapkan dalam pengambilan keputusan di kita tuh Pak. Ya Pak, oh ini Pak, ini pertanyaan terakhir Pak nih. Dari semua yang udah Bapak sampaikan tadi nih, hikmah atau pembelajaran apa nih ini yang biasanya Bapak dapat ambil atau Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika itu Pak? Ya, yang terutama kita yang pertama Pak, yang pastinya ya, itu menambah ilmu dan wawasan kita ya dalam proses pengambilan sebuah keputusan. Yang pertama ya. Yang selanjutnya kan dari sana berarti kita nanti akan terbiasa Pak, akan terbiasa mengambil keputusan itu dengan cara-cara yang benar gitu. Itu pengalaman yang pernah Bapak rasakan gitu ya. Dan ya mudah-mudahan kalau kita berupaya bahwa dalam pengambilan keputusan itu kita bertujuan dengan sebaik-baiknya dengan melalui rangkaian langkah-langkah yang kita penuhi itu, mudah-mudahan bisa dihasilkan keputusan yang baik yang bisa diterima oleh nanti para pelaksana dari keputusan itu. Oke deh. Baik Pak, terima kasih nih Pak. Banyak hal yang bisa saya gali, yang saya dapatkan dari wawancara ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat saya pribadi Pak, sebagai pengalaman saya yang akan datang. Mudah-mudahan ya bisa saya terapkan nanti kalau memang saya dihasilkan atau ada rezekinya untuk memimpin sebuah lembaga pendidikan. Amin. Ini sangat berguna untuk saya pribadi, ya umumnya untuk semua pihak yang mungkin nanti akan menonton kembali video ini Pak. Iya. Nah, sekali lagi terima kasih Pak, saya ucapkan, mohon maaf waktunya.
mungkin sekian aja Pak, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, makasih Pak. Yuk, sama-sama. Assalamualaikum adik. Waalaikumsalam. Aduh, maaf nih, saya mengganggu nih kesibukan Bapak sebagai kepala sekolah nih. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya, kalau kita bicara tentang mengganggu tentang ini, ya karena ini kebutuhan kita bersama. Iya, iya. Ya, kami juga harus menyediakan waktu. Wah, luar biasa. Ini Pak, insya Allah hari ini saya mau sedikit ada wawancara nih Pak, terkait kegiatan saya ini di grup penggerak. Saya mau ada wawancara terkait yaitu tentang dilema etika Pak. Jadi kan mungkin selama Bapak memimpin sebagai kepala sekolah, Bapak seringkali menemukan kasus-kasus ataupun kejadian yang Bapak harus mengambil keputusan di antara keputusan pilihan keputusan yang bisa Bapak ambil, tapi terjadi suatu dilema nih dan Bapak harus mengambil keputusan yang paling tepat menurut Bapak sebagai pimpinan Pak. Jadi itu yang akan kita bahas atau yang akan saya tanyakan kepada Bapak berdasarkan ya pengalaman Bapak lah sebagai kepala sekolah Pak. Bagaimana bisa Pak? Sebetulnya kasus ini bukan tidak terjadi ya. Ya. Bahkan kalau kita bilang sering, ini sering terjadi. Cuman secara struktural dalam pembicaraan biasanya orang mengambil keputusan saat ada seperti ini. Tentu saja ketika ada yang harus kita memilih antara dua pilihan yang memang sama-samanya menjadi dilema, dan di situ kita harus ambil keputusan dengan hal-hal yang tidak bertentangan. Betul. Baik Pak, saya udah siapkan nih pertanyaan ini Pak ya. Karena kalau tidak di konsep takutnya saya kemana-mana biar terarah juga kita wawancaranya. Langsung saja Pak, saya mulai Pak ya. Oke. Ini Pak, pertanyaan pertama nih. Tadi yang seperti saya bilang, selama ini Pak, Bapak sebagai seorang kepala sekolah, kan Bapak sering kali tadi Bapak bilang ada masalah-masalah atau kasus-kasus yang terjadi, baik itu anak ataupun mungkin guru-guru Bapak juga, atau mungkin rekan sejawat Bapak di sekolah lain. Nah, bagaimana nih Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujukan moral Pak? Saya akan bermusyawarah dengan Dewan Guru tentunya ya Pak ya, karena kita tidak sendiri. Guru-guru juga harus tahu, kemudian sasarannya kita juga harus paham, karena ya itulah suatu lembaga atau suatu instansi di mana kita tidak bisa memutuskan untuk bertindak sendiri, walaupun kita memang posisi kita sebagai pemimpin ya. Betul gitu. Jadi kita harus ya lihat-lihat dulu, mungkin ada langkah-langkah apa yang kita akan. Oh iya. Baiklah Pak, pertanyaan kedua nih, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tadi nih Pak, ketika Bapak menemukan dua kasus yang sama-sama benar nih, tapi mengandung nilai kebajikan Pak, gimana? Iya, kembali lagi ke tadi, saya akan bermusyawarah dengan Dewan Guru ya, dengan Dewan Guru, kemudian dengan ya namanya satu instansi atau lembaga, siapapun yang ada di situ, baik itu menjaga sekolah atau ya guru, kemudian apa sih yang ada di sekolah itu, kita harus ambil keputusan yang terbaik bagi semua pihak dengan mempertimbangkan terusnya Pak, dengan hal-hal yang banyak hal kayak oh berarti banyak, tidak bisa begitu saja berarti Pak. Betul.
Nah, berarti Pak, langkah-langkah apa saja nih Pak yang atau prosedur seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Langkah-langkah itu seperti halnya kita pembuatan atau sebuah struktur ya. Identifikasi paling dulu Pak, identifikasi keputusan yang perlu diambil, kemudian kita kumpulkan informasi yang masih relevan, kemudian kita cari itu solusi alternatifnya bagaimana, karena mencari solusi atau mencari solusi atau menemukan solusi tidak bisa begitu saja. Tentunya harus kita kumpulkan informasi yang masih relevan. Kemudian kita pertimbangkan bukti-bukti yang sudah terjadi ketika kasus terjadi. Kemudian kita pilih dari sejumlah alternatif juga. Ambil tindakan ya tentu saja dengan cara yang nanti insya Allah nanti akan dibeberkan lebih lanjut lagi. Kemudian tinjau ulang keputusan itu. Berarti banyak ya Pak langkahnya Pak ya? Ternyata. Oh ya lumayan. Luar biasa ya. Kemudian Pak, di antara ya prosedur-prosedur itu Pak, hal-hal apa saja yang selama ini yang menurut Bapak efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Nah, setelah kita bermusyawarah, mungkin dari langkah-langkah yang tadi kita ambil, nah kita simpulkan nanti pertama kali tentu saja mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi yang masih relevan, mencari solusi, mempertimbangkan kembali sebelum membuat keputusan itu. Karena itu harus matang, Pak. Itu harus matang. Kemudian apa lagi Pak selain itu? Apa barangkali? Nah, nanti kita akan memberikan jawaban yang berbeda, yaitu umpamanya kepada anak didik kita yang mengalami itu, kita memanggil secara personal, panggil dia secara berdua, kemudian kita ngobrol-ngobrol, jangan terlalu dia bikin tegang Pak, ngobrol-ngobrol kemana-kemana juga. Ibu kamu siapa? Ibu kamu janda bukan, gitu ya. Yang nantinya akan berkaitan dengan anak itu tidak ini Pak, tidak tegang. Kemudian nanti akan kita ketemukan kasus itu. Jawaban mereka akan lebih santai dan akan tepat sasaran kita. Begitu tuh. Kemudian Pak, pertanyaan berikutnya nih, hal apa nih Pak yang selama ini merupakan atau yang menjadi tantangan Pak buat Bapak nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Terus terang Pak, rasa keadilan. Ini yang paling susah, mudah diucapkan tapi susah disampaikan dan susah kita pakai Pak. Karena apa? Selalu saja kalau menurut kita sudah adil, tapi tetap aja mereka akan menyalahkan pihak sekolah, akan menyalahkan pihak kepala sekolah, dan berikutnya yang lainnya. Kemudian adanya perbedaan pendapat Pak. Tentu saja ini juga terus-terusan akan terjadi. Ketika kita merasa bahwa sudah kumpulkan dengan Dewan Guru, kita mendapatkan keputusan yang menurut kita sudah adil, tapi menurut dari orang tua siswa atau orang yang terkena kasus itu, mereka akan lebih menyalahkan kita. Karena apa? Mereka lebih banyak, lebih sosialnya lebih tinggi. Kadang-kadang cari segala backing, segala apa gitu, orang-orang yang mereka punya kenalan gitu Pak. Pak. Paling susah itu, paling berat itu. Jadi menjadi sebuah tantangan juga Pak. Betul. Ya. Nah, kemudian Pak, apakah Bapak punya atau ada sebuah tata cara atau apa ya, jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini Pak? Apakah misalnya Bapak ketika ada kasus tersebut langsung seketika itu juga Bapak menyelesaikan di tempat, atau Bapak menunggu atau ada waktu tertentu atau jadwal tertentu untuk menyelesaikannya dengan bentuk atau prosedur seperti apa yang ada jalankan gitu Pak? Secara aturan itu dan sudah ditentukan Pak. Namun ada juga pertimbangan dari sisi lain. Ini kita juga kembali lagi ke permasalahan, aturan memang sudah demikian baku, tapi kita
bisa atur di bawah. Kemudian kita bisa selesaikan secara sosial atau secara keluarga. Barangkali untuk hal-hal yang saklek, yang kaku terhadap sebuah keputusan, kalau kita selesaikan dengan secara kekeluargaan, mungkin itu akan sedikit mengurangi gitu. Kemudian semua itu kan perlu adanya pemikiran, Pak. Pemikiran jernih. Siapa dia? Orangnya siapa yang kita ajak bicaranya? Kalau kita bicara terus aturannya begini, ketika itu mungkin mereka menerima. Tapi setelah dia pulang atau setelah dia berlarut, nanti dia akan menanyakan kepada yang lainnya. Akhirnya apa, Pak? Kita yang menjadi beban. Nah, begitu. Iya. Berarti banyak sekali hal-hal yang harus kita pikirkan, Pak. Luar biasa, Pak. Ternyata ya. Kemudian Pak, ketika pengambilan keputusan ini kan tadi tantangan tadi ya Pak, sebagai bahan pengambilan keputusan ini Pak, apakah Bapak punya atau ada seseorang mungkin atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau ya membantu Bapak lah dalam pengambilan keputusan dalam kasus tematika tersebut, Pak? Betul. Memang kita itu tidak boleh terlepas, terutama tentu saja teman, orang yang paling dekat dengan kita, orang yang mengerti kita, orang yang tahu tentang kita. Itulah yang paling dekat dengan kita. Berikutnya baru dengan teman, dengan saran teman kita berangkat kepada siapa? Orang yang lebih berpengalaman, orang yang lebih kompeten. Tentunya dia yang nanti akan bisa membantu menyelesaikan permasalahan. Karena kita bisa belajar dari beliau. Beliau langsung menangani kasus-kasus semacam itu. Minimal kita tahu lah. Seperti saya ini ke Bapak nih sekarang nih. Mudah-mudahan saya bisa belajar dari Bapak nih, Pak. Amin. Jadi saya juga nggak bisa belajar. Kita belajar dari mana saja, dari semua sisi. Pengalaman, pengalaman. Betul. Ini Pak, pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang tadi disampaikan oleh Bapak ini, sebagai kepala sekolah, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan pada dilema etika ini, Pak? Yang pertama, kami akan dapat mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya dari segala sisi, sehingga kita sebelum membuat keputusan itu sudah betul-betul yakin dengan keputusan bersama, dalam artian keputusan sesuatu tapi sudah hasil keputusan bersama, tapi tidak tertulis dalam keputusan bersama. Betul. Keputusannya demikian, itu sudah yakin. Dan kalau memang kita belum yakin, belum dulu masih kita harus pecahkan dulu di bawahnya. Itu pelajaran yang saya dapat mungkin dari kasus-kasus semacam ini. Ya kita harus yakin dulu, kemudian tentunya saya dapat pelajaran, yaitu dapat membandingkan, oh ternyata keinginan kita itu tidak harus sesuai dengan keinginan kita. Ada bantuan dari teman atau sejawat yang bisa membantu kita. Nah, kemudian yang tentu saja kita akan mempunyai menambah keilmuan dari sebuah kasus, Pak. Karena ya kasus itu jangan kita anggap sebagai masalah. Nah, jadi kasus itu jadikan sebagai pengalaman buat kita ke depannya, jangan sampai kita berbuat seperti itu lagi. Luar biasa, Pak ya. Saya dapat simpulkan ternyata dalam pengambilan keputusan ini banyak hal atau faktor yang harus kita pertimbangkan, Pak ya. Benar. Luar biasa ternyata ya. Ya mudah-mudahan Pak, wawancara ini saya dapat sebagai referensi buat saya nanti di kemudian hari apabila memang dipercaya menjadi seorang pemimpin dalam sebuah lembaga pendidikan. Mudah-mudahan juga ini bermanfaat buat kita semua nih Pak, yang bergerak di bidang pendidikan nih, Pak. Sama. Sekali lagi
Makasih Pak, maaf mengganggu aktivitas di tengah kesibukan Bapak sebagai kepala sekolah. Tidak. Saya ucapkan Sama-sama. banyak terima kasih. Mungkin saya akhiri Pak sampai di sini wawancara hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi Pak, mungkin di lain waktu. Amin. Saya Mudah-mudahan. akan banyak belajar dari Bapak, pengalaman Bapak ini. Ya saya tutup aja dulu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak. Sama-sama.